Tara, teman anak raja. Shalom adik-adik, selamat hari kasih sayang. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Mari adik-adik, kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus berkata, "Yes, Jesus loves me." Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu atas hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau boleh berbicara melalui firman Tuhan. Terima kasih, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman.
Hari ini Kak Tere mau bercerita tentang sejarah negara Jerman yang di tahun 1961 terpecah menjadi dua negara, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Pemerintah kedua negara ini bermusuhan. Agar rakyat Jerman Timur tidak masuk ke Jerman Barat, maka pemerintah Jerman Timur tiba-tiba mendirikan tembok tinggi dengan kawat berduri. Tembok raksasa itu panjangnya 155 km dan dijaga ketat oleh tentara-tentara bersenjata. Tembok ini membagi kota Berlin menjadi dua, yaitu Berlin Timur dan Berlin Barat. Karenanya tembok ini dinamakan Tembok Berlin. Rakyat sedih karena yang tinggal di kota Berlin Barat tidak bisa ketemu dengan teman atau keluarganya yang ada di Berlin Timur, dan begitu juga sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di Jerman Barat lebih maju, lebih bebas, lebih modern, dan lebih makmur. Oleh karena itu, banyak penduduk miskin di Jerman Timur berusaha masuk ke Jerman Barat dengan memanjat tembok Berlin. Dan tidak sedikit yang gagal dan terbunuh saat berusaha melewati tembok. Suatu hari, penduduk Berlin Timur dengan penuh iri hati dan kebencian, mereka mengumpulkan sampah-sampah, kotoran-kotoran, dan dilemparkan melalui tembok tinggi ke daerah Berlin Barat. Agar penduduk Berlin Barat marah dan terjadi kekacauan. Adik-adik, kita tidak boleh ya melempar sampah ke tetangga kita. Tetangga kita bisa, bahkan pasti akan marah. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan penduduk Berlin Barat yang dilempari sampah dan kotoran itu? Ternyata penduduk Berlin Barat, walau kaget menerima sampah, tapi tidak marah dan tidak membalas melempar sampah lagi. Penduduk Berlin Barat malah menunjukkan kasih, yaitu dengan mengumpulkan makanan-makanan yang enak-enak untuk dilempar ke Berlin Timur. Dengan tulisan besar, "Terima kasih atas pemberiannya, kami hanya dapat memberi apa yang kami miliki. Semoga bermanfaat bagi Anda, saudara-saudaraku." Wah, hebat sekali ya adik-adik. Penduduk Berlin Barat tidak membalas kebencian dengan kemarahan, tetapi membalas kebencian dengan kasih dan kesabaran. Membalas kiriman sampah dengan kiriman makanan yang enak-enak. Penduduk Berlin Barat juga tidak menganggap Berlin Timur sebagai musuh, tetapi mengakuinya sebagai saudara. Penduduk Berlin Timur pasti malu. Dan sejak itu tidak pernah lagi melakukan pelemparan sampah. Setelah 28 tahun, yaitu di tahun 1990, seluruh tembok Berlin diruntuhkan. Penduduk Berlin Timur dan Barat bisa saling berkunjung dan Jerman kembali bersatu. Adik-adik, itulah kekuatan kasih. Tidak membalas, tidak benci, tidak marah, tetapi sabar. Karena kasih itu sabar. Kita belajar yuk. Lebih bisa mengasihi dengan lebih sabar terhadap orang lain yang mungkin orang tersebut membuat kita kesal, marah, atau bahkan merugikan kita. Orang yang sabar kadang terlihat seperti kalah, tapi sebenarnya dia kuat dan jadi pemenang seperti cerita tadi. Amsal 16 ayat 32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Pagi-pagi sekali, Tuhan Yesus sudah duduk di bait Allah. Seluruh rakyat datang untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa seorang perempuan yang berzina atau bermesraan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Waduh, itu dosa sekali ya adik-adik. Dalam perkawinan hanya ada satu istri dan satu suami.
Tidak boleh bermesraan dengan yang belum jadi istri atau suaminya, atau dengan istri atau suami orang lain. Dan perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri dalam perkawinan. Nah, perempuan yang berzinah ini pasti malu dan ketakutan. Dia ditempatkan di tengah-tengah orang banyak yang telah siap dengan batu di tangannya untuk ramai-ramai melempari perempuan itu. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, perempuan itu tertangkap sedang berzinah. Menurut Musa dalam hukum Taurat, perempuan ini harus dilempari batu. Apakah pendapatmu?" Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mau mencobai Tuhan Yesus. Selama ini mereka tidak pernah menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Jadi mereka berharap dari jawaban Tuhan Yesus kali ini mereka bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus melarang perempuan itu dilempari batu, berarti Tuhan Yesus salah, tidak mengikuti hukum Taurat. Sebaliknya, kalau Tuhan Yesus membiarkan perempuan itu dilempari batu, berarti Tuhan Yesus tidak mau mengampuni kesalahan. Saat itu, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sementara mereka terus-menerus bertanya. Tuhan Yesus pun berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, silakan ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Tuhan Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Orang-orang yang siap melempari batu itu pun satu persatu pergi. Karena mereka sadar dirinya sendiri sama-sama orang berdosa. Tinggallah Tuhan Yesus dan perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus bangkit dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" "Tidak ada Tuhan," jawabnya. Lalu kata Tuhan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Adik-adik, dosa itu harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Kasih-Nya sangat besar. Karena itu Tuhan Yesus mau menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Dan kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih yang panjang sabar. Saat itu Tuhan Yesus tidak mau menghukum perempuan itu. Karena Tuhan Yesus mau menuntun dan memberi kesempatan kepada perempuan berdosa itu, juga kepada kita semua untuk bertobat dan menerima pengampunan. Jadi adik-adik, yuk kita juga mau belajar mengasihi dengan lebih sabar. Tidak cepat marah, tidak cepat menghakimi atau menyalahkan, dan lebih bisa menerima orang lain apa adanya. Kalau memang kita memiliki kasih, pasti kita akan bisa belajar lebih sabar. Karena kasih itu sabar. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya supaya bisa memiliki kasih yang sabar. Seperti kasih Tuhan kepada saya. Sehingga orang lain dapat merasakan kasih Tuhan melalui saya. Thank you Jesus.
I love you. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Kasih itu sabar. Ayo sabar, juga ajakin teman-teman yang lain untuk ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!